Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agnes Mega Angelia Nurat. Di sini saya akan mereview mengenai materi metode penelitian hukum bab 3 tentang permasalahan. Mencari permasalahan yang didapat dijadikan suatu objek penelitian sebenarnya tidak terbatas jumlahnya. Namun, seorang calon peneliti sering mengalami kesulitan untuk menemukan suatu masalah yang cocok baginya. Hal ini dikarenakan dalam menentukan permasalahan, seringkali peneliti dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi dan praktis. Untuk memudahkan calon peneliti, maka permasalahan itu hendaknya memberi sumbangan kepada perkembangan pengetahuan. Misalnya, yang pertama, ada permasalahan itu hendaknya berhubungan dengan konsep-konsep yang pokok atau hubungan antara konsep-konsep dengan pokok. Yang kedua, permasalahan itu hendaknya mengembangkan atau memperluas cara-cara suatu teori. Yang ketiga, permasalahan itu memberi sumbangan kepada pengembangan metodologi penelitian dengan menemukan alat, teknik, atau metode baru. Yang keempat, permasalahan itu hendaknya memanfaatkan konsep-konsep, teori atau data, dan teknik dari disiplin-disiplin yang berkaitan. Yang kelima, masalah itu hendaknya dituangkan dalam desain yang cermat dengan uraian yang teliti mengenai variabel-variabelnya, serta menggunakan metode-metode yang paling serasi. Masalah ini tidak sama dengan topik. Topik tidak perlu panjang lebar, cukup singkat yang dicantumkan dalam judul. Namun permasalahan memang telah tercangkup dalam judul, akan tetapi masih perlu diuraikan dan diperjelas. Dari topik atau judul tidak selalu jelas diketahui apa masalah yang sesungguhnya. Karena itu, perlu diuraikan lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Yang kedua ada merumuskan permasalahan. Setiap peneliti harus mempunyai tujuan atau tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan bertalian erat dengan permasalahan yang dipilih serta analisis masalah itu. Ada kemungkinan terdapat tujuan utama dan tujuan sekunder. Kadang-kadang dengan penelitian yang diinginkan dicapai hanya satu tujuan utama. Mungkin pula sampai 2 atau 30 tujuan. Tidak ada ketentuan berapa banyak tujuan yang harus dicapai dalam suatu penelitian. Banyaknya tujuan mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, mungkin juga ada suatu tujuan saja yang diteliti secara luas dan mendalam. Lebih banyak memerlukan waktu dan tenaga daripada mempunyai sejumlah besar tujuan-tujuan kecil. Permasalahan juga harus dirumuskan dengan jelas, dan ini dapat tercapai apabila kita berusaha untuk merumuskan secara spesifik. Misalnya masalah pengaruh metode mengajar terhadap sikap anak. Masih terlampau umum, dan karena itu samar-samar. Permasalahan itu akan lebih jelas bila misalnya dirumuskan sebagai pengaruh metode mengajar belajar dengan modul terhadap sikap kerja sama antar murid. Yang ketiga ada kesalahan dalam perumusan permasalahan. Dalam merumuskan permasalahan, seringkali dijumpai kesalahan. Misalnya, yang pertama, permasalahan terlampau luas. Topik yang diajukan terlalu luas, misalnya mengenai hukum perdata. Topik ini dapat dipersempit, misalnya seperti wan prestasi, jual beli, gadai, hibah, perikatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, permasalahan terlampau sempit. Dalam kenyataan, ada kesulitan dalam menentukan topik yang terlalu luas atau terlalu sempit. Topik yang terlalu sempit misalnya seperti sejarah perkembangan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Maka topik ini dapat diperluas menjadi sejarah perkembangan pendidikan hukum di Indonesia. Yang ketiga, permasalahan mengandung emosi, prasangka, atau unsur-unsur yang tidak ilmiah. Permasalahan untuk penelitian mahasiswa harus dirumuskan secara objektif dengan pembatasan tertentu. Misalnya, perubahan status wanita Indonesia sesudah kemerdekaan.
Jadi rumusannya bebas dari emosi atau keinginan. Tidak diungkapkan sikap positif atau negatif tentang status wanita. Yang keempat, ada pengelolaan permasalahan. Permasalahan yang telah dipilih perlu dilakukan pemikiran lebih lanjut, antara lain. Yang pertama ada analisis masalah. Di dalam analisis masalah ini harus adanya batasan. Masalah perlu dianalisis dengan sejumlah bagian atau subbahas masalah yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan ataupun pertanyaan. Analisis ini akan lebih memperjelas tujuan dan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Di samping itu, masalah dapat pula memberi petunjuk tentang metode penelitian yang serasi untuk memperoleh data yang relevan. Yang kedua ada pembatasan masalah. Analisis masalah juga membatasi ruang lingkup permasalahan. Selain itu, masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah supaya penelitian lebih terarah. Lagi pula, dengan demikian, kita peroleh gambaran yang jelas apabila penelitian itu dapat dianggap selesai dan berakhir. Yang ketiga ada kedudukan permasalahan. Jika permasalahan itu telah ada dan dilakukan penelitian sebelumnya, kita wajib mempelajarinya melalui bacaan. Untuk itu, kita harus berusaha memperoleh bacaan itu dari beberapa sumber dan perpustakaan. Yang keempat ada corak penelitian. Corak penelitian dapat bersifat deskriptif, survei, case study, eksperimen, atau kombinasi berbagai hasil penelitian. Yang kelima ada asumsi-asumsi. Setiap penelitian memerlukan asumsi-asumsi yang diterima sebagai suatu yang benar tanpa pembuktian. Demikian juga dalam penelitian memerlukan asumsi dan anggapan dasar. Misalnya, bahwa pendidikan dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, moral, dan sebagainya. Yang keenam ada pentingnya penelitian. Pentingnya penelitian dilakukan karena dirasakan ada maknanya yang bersifat teoritis maupun praktis. Karena itu, perlu diuraikan alasan-alasan pentingnya penelitian. Dan yang terakhir adalah istilah-istilah. Istilah-istilah kata-kata atau pengertian-pengertian yang penting atau digunakan dengan makna tertentu harus diberikan batasannya, agar jangan timbul tafsiran yang bermacam-macam. Dalam keseluruhan penelitian, istilah harus digunakan dengan arti yang sama. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai istilah. Yang pertama, arti istilah dapat berubah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, istilah itu lahir berdasarkan pengalaman dan istilah melambangkan pengalaman itu tersendiri. Yang ketiga, istilah sering bermacam-macam artinya. Yang keempat, berbagai istilah dapat digunakan untuk gejala yang sama. Itulah sebabnya istilah yang melambangkan konsep senantiasa perlu diperjelas dan dirumuskan. Istilah yang kabur menimbulkan tafsiran yang salah atau yang berbeda-beda dan dengan sendirinya mempersulit komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.